Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu dalam langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan, tak terbatas kuasa-Mu dalam hidupku Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari katakan dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan, amin. Terima kasih Bapa. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Umat Tuhan yang berpengharapan, saya bersilakan bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari katakan, di saat ku tak berdaya tapi kuasa-Mu memampukan hidupku. Amin. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, amin Tuhan. Kuasa-Mu yang Ini pengakuan kami di hadapan Allah yang kudus. ku percaya, Amin. mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Tuhan ada di tempat ini bersama kami. Tuhan menyertai kami dimanapun kami pergi, kemanapun kami akan berangkat. Kami bersyukur kepada Bapa oleh sebab Tuhan kami senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mau berfirman, Engkau mau berbicara, Engkau mau mengajar kami. Karena itu Roh Kudus, jamah roh kami, jamah jiwa kami, jamah tubuh kami. Supaya kami menyambut kebenaran, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang mengokohkan kami, kebenaran yang adalah dasar hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ruangan ini. Berapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu? Puji Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman Tuhan menuntun untuk hidup dengan cara yang baru? Puji Tuhan. Semua orang yang mengalami kondisi keadaan global di seluruh dunia yang terjadi saat ini, orang percaya, orang yang tidak percaya, ateis sekalipun, mereka pada akhirnya mengakui bahwa keadaannya memang berubah. Betul ya? Situasi keadaan kadang-kadang membuat kita, apakah kita betul-betul tetap kokoh dengan Tuhan atau kita melepaskan diri dari Tuhan. Kita tetap dipimpin, dituntun oleh Tuhan atau kita melepaskan diri dari tuntunan Tuhan dan kita memimpin diri kita sendiri. Saya percaya bahwa kita semua yang ada pada siang hari ini di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang akan terus-menerus mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Mengalami pimpinan, mengalami kasih, mengalami kuat kuasanya, mengalami tangan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya kita memiliki pengalaman pribadi, mengalami Tuhan. Baik itu pribadinya, mengalami kasih dan kuasanya, sifat-sifatnya yang berharga. Amin. Sifat-sifatnya yang kuat, sifat-sifatnya yang ajaib. Puji Tuhan, hari ini kita punya tema adalah mengalami Tuhan seutuhnya. Puji Tuhan, Tuhan tidak terlihat, Tuhan kita tidak terlihat, tapi sesungguhnya Dialah yang memimpin kita sampai hari ini. Sadar atau tidak sadar, Dia memimpin kita dari langkah ke langkah. Dia memimpin kita dari pengalaman ke pengalaman yang lain.
Setelah dia menuntun kita melalui sebuah pengalaman, sebenarnya dia membawa kita kepada cara hidup yang baru. Dengan pikiran yang dibaharui, dengan cara-cara hidup yang dibaharui. Itu Tuhan menghendaki. Tuhan kehendaki saat kita melewati pengalaman-pengalaman. Tuhan selalu menuntun kita, amin. Tuhan selalu menuntun orang-orang yang dipanggilnya. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Dan Tuhan membawa kita untuk meninggalkan masa lalu dengan memasuki masa yang baru, dengan memasuki cara hidup yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saudara bisa merenungkan atau saudara bisa evaluasi dulu dan sekarang pasti berbeda. Sebelum COVID dan sekarang dalam keadaan COVID pasti berbeda. Betul? Amin ya. Tuhan selalu membawa kita untuk memulai cara hidup yang baru. Masuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Orang-orang yang dipanggil Tuhan dan yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia tidak mampu mengontrol semua keadaan yang timbul. Betul ya? Kan kita tidak mengharapkan tapi terjadi. Kita tidak mampu mengontrol semua situasi dan keadaan. Nah, kadang-kadang keadaan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu di dalamnya ada maksud-maksud yang luar biasa, yaitu Tuhan mengubah sebuah keadaan menjadi keadaan yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Amin. Situasi yang berbeda dari situasi yang sebelumnya. Tuhan mengubah. Jadi bukan kita yang mengubah tapi Tuhan mengubah. Tuhan juga membentuk kebiasaan yang baru. Mungkin dulu kebiasaannya itu tidak baik, tapi sekarang kebiasaan baru Tuhan bentuk dalam hidup kita sehingga itu menjadi kebiasaan baik kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi saat Tuhan memimpin kita dalam cara-cara yang baru itu katakan Tuhan, kehendakmu yang jadi. Orang percaya mau tidak mau harus menerima. Bilang kiri dan kanan, engkau tidak bisa menolak. Engkau harus menerima cara yang baru yang Tuhan bentuk, yang Tuhan bangun dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kebiasaan-kebiasaan yang baru yang terjadi melalui perubahan-perubahan yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya bahwa situasi sekarang ini dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak mau kita binasa, tapi Tuhan kehendaki terjadi supaya kita belajar tentang cara-cara yang baru. Nah, keadaan dan situasi global yang terjadi akan membuat perbedaan. Saudara, mau disebut apa? Atau di hadapan Tuhan engkau mau sama dengan orang yang ada di luar atau orang-orang yang tidak percaya? Atau engkau ada di hadapan Tuhan sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya? Akan ada perbedaan. Saudara pilih yang mana? Saya ada di hadapan Tuhan sebagai orang yang dikehendaki Tuhan, yang dipilih Tuhan, orang yang dikenan Tuhan. Nah, Tuhan membuat proses, Tuhan memproses hidup kita sekalipun kita tidak suka gitu. Kadang-kadang kita tidak suka, tapi Tuhan terus-menerus membuat proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menolak, kita tidak mampu untuk mengesampingkan atau tiadakan keadaan atau situasi tersebut. Bagian kita adalah memasuki proses tersebut supaya kita bisa belajar, kita bisa mengerti, kita bisa memahami Tuhan itu seperti apa, kehendaknya seperti apa, tujuannya itu bagaimana. Jadi kita akan belajar melalui proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar 3 hal. Mari kita baca ini 1, 2, 3. Melalui proses kehidupan, orang percaya dituntun Tuhan untuk terus belajar. Mengenal secara benar. Serta mengalami Tuhan seutuhnya. Justru sebaliknya. Jadi melalui proses itu kita belajar. Terus menerus belajar, akhirnya
kita bilang, oh ini yang namanya Tuhan. Atau sebaliknya kita menolak Tuhan. Kita menolak kebenaran yang sedang ditimbulkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar 3 hal. Yang pertama, komplain Tuhan atau semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Ketika suatu situasi terjadi, kita mau komplain atau kita mau terus bertumbuh. Oke, Tuhan, saya tidak bisa menghindari. Saya percaya ada kekuatan, ada kemampuan Tuhan. Sehingga saya akan terus-menerus belajar untuk mengenal Tuhan dalam situasi, dalam keadaan ini. Amin. Puji Tuhan. Setiap orang yang ada di dalam gelap pasti merindukan terang. Atau saudara mau ada di dalam gelap terus? Pasti merindukan terang. Setiap orang yang ada di dalam gelap pasti mau atau menginginkan terang. Dari dalam kegelapan setiap orang menginginkan terang. Karena apa? Saat terang itu datang, semua atau segala sesuatu menjadi jelas. Yang rahasia itu kita paham. Puji Tuhan. Nah, banyak orang saat mengalami kehidupan atau hidup yang gelap, mereka berkata, Tuhan tidak mampu menyingkirkan kegelapan ini. Berapa banyak selalu begitu? Puji Tuhan. Tetapi banyak orang juga berkata begini, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang membangun kekuatan iman di dalam diri saya melalui situasi ini. Saudara, ada di mana? Tuhan tidak mampu menyingkirkan kegelapan? Atau Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang membangun kekuatan iman saya? Halo? Ada di mana? Tuhan sedang membangun saya. Karena semakin kita dibangun, semakin kita mengerti, semakin kita memahami. Puji Tuhan. Nah, keadaan dan situasi itu tidak mampu kita tolak. Tetapi justru dalam situasi dan keadaan itu akan terjadi perbedaan. Saudara mau dibedakan dari dunia atau sama dengan dunia? Halo? Saudara mau dibedakan dari orang yang percaya atau saudara disebut sebagai orang yang percaya? Halo? Keadaan, mari kita baca 1, 2, 3. Keadaan dan situasi global yang terjadi akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya dengan orang-orang yang sekedar tahu Tuhan tetapi tidak percaya. Tahu ada Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tahu ada Tuhan tapi tidak percaya. Nah, yang membedakan mereka apa? Perbedaan yang akan menjadi ukuran adalah kebenaran. Kebenaran. Tuhan itu benar, kebenarannya itu firman Tuhan itu tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah. Ketaatan mereka tidak berubah. Itu yang akan membuat perbedaan. Saudara, saya berdoa supaya kita betul-betul kebenaran itu bersinar di dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita itu terbukti. Ketaatan kita itu terbukti. Dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita alami. Orang yang sungguh-sungguh percaya akan berkata, dasar hidupku sangat kokoh. Ya karena kebenaran itu. Saya sangat kokoh. Dasar hidupku menjagaku, melindungiku, menaungiku, menjamin hidupku, menjamin langkah-langkahku. Sementara orang yang sadar, orang yang sekedar tahu, mereka berkata, apakah Tuhan ada di dalam hidup saya? Apakah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Mari kita baca Mazmur 107. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Mazmur 107 ayat 4 sampai ayat 24. Mazmur 107 ayat yang keempat, dia bilang begini. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Ayat 10, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena sebab
kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat 23, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Saudara, lihat, perhatikan, ini ada 4 golongan orang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Orang-orang yang ditebus Tuhan ini punya situasi dan keadaan yang sama seperti kamu dan saya. Sama. Tapi judul di dalam Mazmur pasal 7 ini adalah ucapan syukur. Nyanyian ucapan syukur. Kenapa mereka nyanyikan nyanyian ucapan syukur? Karena dalam kesengsaraan mereka, pada waktu mereka berseru, Tuhan menjawab mereka. Sama, orang percaya, orang tidak percaya sama-sama mengalami pergumulan. Betul ya? Ya. Tapi sekali lagi, bagian atas tadi yang akan membedakan kita dengan orang yang tidak percaya adalah kebenaran, kesetiaan, ketaatan kita. Kebenaran yang kita pegang, kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa, amin. Jadi waktu kita sengsara, berserulah kepada Tuhan. Nanti satu kapan dia mau jawab, biar waktu Tuhan yang menentukan. Amin. Bagian kita adalah berseru. Nanti saudara baca baik-baik di ayat-ayat selanjutnya. Ayat 4 sampai ayat 5 itu kan orang-orang golongan pertama, 10, 11 itu golongan kedua. Kemudian 17, 18 itu golongan ketiga, 23, 24 itu golongan keempat. Mereka sama-sama punya profesi masing-masing. Mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Mereka punya situasi masing-masing. Saat mereka berseru, firman Tuhan berkata, Allah menyelamatkan mereka. Orang yang sakit berseru, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi ini ayat yang sangat luar biasa, memberitahukan kepada kita bahwa semua orang mengalami masalah. Semua orang mengalami persoalan, pergumulan hidup. Kita mau komplain Tuhan atau kita mau semakin bertumbuh melalui pergumulan-pergumulan itu. Amin. Mari saya ajak kita untuk semua kita bilang, saya mau bertumbuh dalam situasi seperti ini. Saya mau tetap bertumbuh. Karena semakin kita bertumbuh, semakin kuat kita. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Oh ya, mari kita baca. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi dibelenggu. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka beraktivitas. Semua orang mengalami pergumulan-pergumulan itu. Dan yang luar biasa adalah ketika mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Mari, puji Tuhan. Katakan, Tuhan, keadaan ini saya tidak bisa tolak. Mampukan saya supaya saya terus bertumbuh. Saya percaya bahwa ketika saya berseru, Tuhan memberi saya jawaban. Ayub pasal yang ke-10 ayat 12. 1, 2, 3. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Yes. Tuhan menjaga nyawa kita. Tuhan tidak akan menyerahkan nyawa kita kepada kebinasaan. Kepada persoalan sehingga kita dilindas. Tidak. Saya percaya saat kita berseru, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Yang kedua, dalam situasi dan keadaan sebenarnya Tuhan mau menambahkan nilai. Dan nilai yang ada itu yang kita punya itu akan bertambah-tambah. Sehingga melalui situasi keadaan itu apakah kita mau merusak nilai hidup yang ada atau kita mau bertambah-tambah di dalam nilai-nilai kehidupan itu.
Nilai hidup orang percaya terletak pada kekuatan moralnya. Puji Tuhan, sekali lagi. Nilai hidup orang percaya terletak pada kekuatan moralnya. Kekuatan moral kita ini benar, suci, kudus, setia, taat, jujur dan lain-lain. Tanggung jawab, apalagi saudara bisa tambahkan. Itu kekuatan kita. Nah, Tuhan memperhatikan hal-hal ini. Itu nilai kita. Jadi ketika kita menghadapi satu pergumulan, sebenarnya Tuhan mau nambahkan nilai ke dalam hidup kita. Apakah saudara sudah punya nilai-nilai itu? Masih, kita sedang dibentuk, sedang dibangun. Jadi kalau kita sedang masuk ke dalam proyek besar, Tuhan itu bilang tambahkan. Amin, tambahkan. Mungkin tadinya kesetiaan kita, ketaatan kita baru 50%. Tuhan bilang sama Tuhan, tambahkan, genap jadi 100. Amin. Iya, betul. Itu sangat-sangat penting. Apakah kita mau merusak atau persoalan atau pergumulan itu bisa merusak nilai hidup kita, biarkan untuk dirusak nilai hidup kita, atau kita berkata, Tuhan, saya akan bertambah, saya mau bertambah di dalam nilai-nilai. Karena semakin bertambah melimpah-limpah, semakin kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, semakin kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam nilai-nilai, hidup yang benar, mereka akan berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Amin. Iya, ukurannya bukan siapa, bukan kita punya apa, bukan. Tetapi nilai yang kita punya, yang dibangun melalui firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui proses-proses, itu nilai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak peduli dengan cemoohan gitu ya. Bisa, katanya lu percaya, tapi kok sakit? Loh, kalau saya sakit kemudian Tuhan sedang membangun saya supaya saya semakin yakin bahwa dia penyembuh. Kenapa emangnya? Iya. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang betul-betul memiliki nilai hidup itu, mereka tidak peduli dengan cemoohan orang. Mereka tidak peduli dengan ejekan orang-orang. Tidak peduli. Lu boleh ngomong, anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Amin. Puji Tuhan. Ya, 2 Samuel pasal 22 ayat 21. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kebenaranku ini sudah menjadi sifatnya dia. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tuhan melihat sesuatu yang ada pada kita. Nilai hidup kita. Bangun terus. Bangun terus. Bangun terus. Bangun terus. Bangun terus. Mari baca 1, 2, 3. Nilai hidup apa yang Anda bangun dalam diri Anda, sehingga Anda dapat mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengan nilai hidup itu Anda akan memperlakukan orang lain. Betul. Dia ngoceh terus, kamu tidak akan balas dia dengan ocehan. Tuhan berkati orang ini. Amin. Mari, satu ketika Daud bilang sama anak buahnya, karena ini Abisai ini sudah capek gitu ya, membela Daud ini. Capek nih, bunuh saja sekaligus supaya Tuanku dapat duduk di atas tahta. Daud bilang begini, tetapi apa kata Daud kepada Abisai? Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud bilang tidak. Walaupun saya sudah dilantik jadi raja, tapi waktunya belum pas. Biarkan. Dia mau kejar saya, dia mau benci saya, tidak. Biarkan. Abisai jangan apa-apakan dia. Karena kalau kita apa-apakan dia, justru kita yang celaka. Memang Tuhan kalau membela itu luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Jadi mari dengan nilai yang kita memiliki. Orang mungkin mengoceh, atau orang mungkin mengomel, atau orang apa saja. Tidak apa-apa. Perlakukan dia dengan cara yang terbalik. Puji Tuhan. Haleluya.
jangan kau apa-apakan dia. Jangan engkau menjamah orang itu. Karena orang itu diurapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, 1, 2, 3. Yang akan membedakan Anda dengan orang lain adalah nilai hidup yang Anda bangun. Mari, bangun terus. Pertahankan itu di dalam kehidupan. Karena itu menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan. Bilang kiri kanan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kebenaranmu itu menyenangkan Tuhan. Kesetiaanmu itu menyenangkan Tuhan. Ketaatanmu itu menyenangkan Tuhan. Tanggung jawabmu itu menyenangkan Tuhan. Engkau berkenan kepada Tuhan. Lebih baik toh? Iya. Kalau menyenangkan Tuhan, orang tutup kiri kanan, Tuhan bilang, lompat saja dari atas. Ya toh benar. 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 Sangat serius sekali. Puji Tuhan. Dia tutup kiri kanan, bilang, mundur sedikit, baru naik ke atas. Ambil ancang-ancang, baru melompat ke atas. Tuhan punya banyak cara. Amin. Ya, pertahankan. Terus bangun. Untuk apapun, bilang, Tuhan tambahkan kesetiaan kepada saya. Sampai ini berhasil. Betul ya? Sampai saya melihat hasil dari usaha, kerja keras, pergumulan saya. Saya mau lihat dengan mata saya. Saya menikmatinya dalam ucapan syukur. Itu. Bangun. Bangun terus. Ketiga, yang terakhir. Wah, ini singkat sekali. Hari ini sangat singkat. Yang ketiga, saudara mau menolak atau menerima cara hidup yang baru. Dari perubahan yang terjadi. Kan setiap kondisi itu pasti. Pada akhirnya akan membuka pikiran kita. Oh, cara hidup saya akan seperti ini. Situasinya seperti ini. Saya harus menyesuaikan diri. Atau kamu mau tetap mempertahankan cara hidup yang lama. Puji Tuhan. Apakah engkau mau menolak atau menerima cara hidup yang baru dari perubahan yang terjadi? Nah, perubahan adalah prinsip. 1, 2, 3 mari kita baca. Perubahan adalah prinsip kehidupan. Maka semua orang percaya harus belajar untuk menjalaninya. Karena cara terbaik untuk terus bertumbuh, baik secara intelektualitas maupun iman adalah terus belajar. Semua pasti berubah. Amin. Saudara lihat benih, beli. Biji, katakan jagung. Saudara lihat benih, biji jagung. Tapi waktu saudara melangkah ke kebun, tanam, biji itu tidak tetap jadi biji, tapi dia akan bertumbuh menjadi pohon jagung. Dan pohon jagung itu akan menghasilkan apa? Biji jagung juga. Perubahan akan terus terjadi. Saudara mau menolak perubahan atau mau menerima perubahan? Saat kita menerima perubahan, kita akan masuk kepada musim yang baru. Iya, cara hidup yang baru. Saat kita menyambut perubahan atau kita setuju dengan perubahan, musim yang baru kita akan hidup di dalam. Mari belajar. Berubah adalah prinsip kehidupan. Berubah adalah prinsip kehidupan. Maka semua orang percaya harus belajar untuk menjalaninya. Terus menerus. Ya toh? TK. Pelajaran TK tidak sama dengan pelajaran SD. Pelajaran SD tidak sama dengan pelajaran SMP. Pelajaran SMP tidak sama dengan pelajaran SMA. Pelajaran SMA tidak sama dengan pelajaran perguruan tinggi. Perubahan itu terjadi terus menerus. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Dia membawa kita kepada tujuan yang sebenarnya. Tuhan membawa kita. Jadi mari kita terus belajar sampai pada akhirnya kita melihat yang sebenarnya yang tidak terlihat itu. Nah, orang percaya diberi kesempatan untuk terus bertumbuh dalam iman melalui pengalaman hidup. Perjalanan hidup kita adalah pengalaman kita. Pengalaman saya, perjalanan hidup saya tidak sama dengan saudara. Saya berjumpa Tuhan di Jakarta. Walaupun saya lahir sebagai anak gembala.
Tidak sama. Tidak sama. Waktu anak-anak lahir saya sudah paham bagaimana mendidik mereka. Papa saya anak gembala. Papa saya adalah gembala. Saya adalah anaknya. Kewajiban kita adalah pergi ke gereja dan beraktivitas sepanjang minggu itu. Tapi sekarang saya benar-benar memahami kebenaran. Saya arahkan anak-anak. Beda, sangat beda, berubah. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak sekedar menuntun kita melewati sesuatu. Pengalaman hidup akan membuka hati dan pikiran kita untuk memahami cara Tuhan bekerja. Tadinya saya berpikir seperti ini, ternyata Tuhan buatnya seperti ini. Tuhan akan buka pikiran kita. Membuat kita semakin cerdas, memahami cara Tuhan. Dan menuntun kita dalam cara hidup yang baru. Saya percaya bahwa kita akan mengalami. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 mulai ayat yang kelima. Puji Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita baca seluruhnya. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Imanmu itu sudah ada. Betul? Tapi iman kita harus ditambahkan. Iman kita punya dasar adalah firman Tuhan. Itu dasar, itu fondasi. Iman kita adalah fondasi hidup kita. Tapi kita harus tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kesalehan kepada kasih akan saudara, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Itu ayat yang ke-7. Jadi ternyata iman kita harus ditambahkan. Ditambahkan. Ketika ditambahkan, kita hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang baru. Dulu kamu bijak, siapa yang bilang? Tidak. Sekarang kita bijak, karena apa? Kita tambahkan kebenaran di dalam hidup kita. Dengan cara hidup yang baru. Ya toh? Halo? Coba renungkan. Tuhan selalu membawa kita. Dia selalu membawa menuntun kita untuk hidup di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang berbeda. Mari kita lihat. Semua aktivitas iman di dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan lain-lain. Adalah cara hidup baru yang sedang dibangun oleh Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang sungguh-sungguh. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh dia tidak butuh salah, betul? Dia butuh salah. Halo? Betul. Orang yang sungguh-sungguh butuh kesalehan tidak? Orang yang sungguh-sungguh butuh kebenaran tidak? Tidak butuh. Kita yang sungguh-sungguh iman harus bertambah-tambah dalam kebenaran. Itu cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Dan Tuhan sedang menuntun kita. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang hidup seperti ini, itu Tuhan sangat berkenan. Kita sangat berkenan. Puji Tuhan. Mari senantiasa persiapkan diri. Amin. Selalu siap. Beradaptasi. Siap. Untuk masuk dalam perubahan-perubahan hidup. Ketika Tuhan mencerahkan pikiran kita, mari kita masuk dengan cara berpikir yang baru. Ya, kehendak yang baru. Cara hidup yang baru. Puji Tuhan. Kalau kita siap, sungguh-sungguh siap untuk masuk dalam perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita tidak stres. Betul ya? Mengatasi stres yang berkepanjangan. Waktu kita siap untuk masuk, tidak masalah.
Betul ya? Tapi kalau tidak siap, betul ya? Coba selama pandemi ini, mulai dari Maret ya. Pertama itu bagaimana? Coba renungkan sedikit saja. Stres toh? Tapi lama-lama ikut jadi biasa. Cuci tangan sebelum makan jadi biasa. Kalau sebelumnya kita datang langsung. Betul ya? Jaga kesehatan jadi biasa. Itu jadi biasa. Sebelumnya makan sembarangan itu jadi biasa. Tapi setelah pandemi makan tidak sembarangan lagi. Kemarin tuh abang acaranya Kanensi minum es. Siang-siang juga minum es, sore minum es, malam-malam bilang abang flu. Sudah biasa dengan tidak minum es, flu. Betul, tapi itu pengalaman ya hidup sehari-hari. Itu dapat mengubah, dapat merubah. Mari, bilang sama Tuhan, tuntun saya untuk memasuki cara hidup yang baru. Karena saya percaya kalau kita siap, kita tidak stres berkepanjangan ya. Dulu kan orang, aduh bagaimana caranya. Ekonomi merosot, semua hal bisa merusak ini bagaimana caranya. Bagaimana cara hidup. Buktinya hari ini kita hidup. Karena kita sudah beradaptasi dengan keadaan. Amin. Ya haleluya, puji Tuhan. Yang berikut, memperoleh kekuatan yang lebih besar atas keadaan-keadaan kita. Kita selalu siap. Saya sudah melewati ini. Kalaupun terjadi lagi atau sesuatu terjadi lagi, saya selalu siap. Ada kekuatan di dalam diri. Kemudian yang berikut, yang ketiga, membangun dan meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri kita dulu kan tidak terbangun, tapi karena melalui keadaan kita terbangun. Orang lain tidak lakukan, saya lakukan. Saya bisa kok. Puji Tuhan. Yang terakhir, mengubah cara melakukan sesuatu. Betul, saya pelajari betul, semua berubah. Sebuah berubah. Dan saya berdoa supaya perubahan yang terjadi itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Baik sebagai manusia baru untuk hidup di hadapan Tuhan, tetapi hidup selama kita ada di kota Soe. Hidup dengan cara yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita terus menerus untuk hidup dengan cara yang luar biasa. Berapa banyak yang siap? Saudara siap untuk hidup di dalam cara hidup yang luar biasa? Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami Engkau. Mengalami pribadimu, mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, mengalami firman-Mu, mengalami janji-janji-Mu yang luar biasa. Karena hal-hal itu akan menambahkan kepada saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala. Mari katakan adik-adik semua. Katakan kepada Tuhan. Kita semua ada di dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita berkata begini, Tuhan saya mau belajar. Hari ini Engkau berikan saya kesempatan untuk belajar lagi. Dan terus menerus Engkau ajar saya. Baik itu melalui firman Tuhan atau melalui pengalaman-pengalaman pribadi dalam perjalanan hidup saya. Keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang timbul. Baik secara global ataupun secara pribadi. Atau di dalam keluargamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya akan terus belajar. Tambahkan kepada saya nilai-nilai. Tambahkan kepada saya kualitas hidup sebagai seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tambahkan kepada saya. Mari tundukkan kepalamu dan katakan penuhi saya. Haleluya, haleluya. Tambahkan kepada saya. Tambahkan kepada saya. Tambahkan kepada saya nilai-nilai. Nilai-nilai yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya saya hidup
supaya saya beraktivitas. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan cara yang baru, cara hidup yang baru. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari katakan kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan, saya memberi roh, jiwa dan tubuh saya, supaya Tuhan terus menerus bangun nilai-nilai kekal di dalam hidup saya. Nilai-nilai yang baru. Bahkan yang sudah ada semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin melimpah. Bertambah-tambah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, jadikan saya pribadi yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya menjadi pribadi yang luar biasa. Bukan pribadi yang biasa-biasa. Saya adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang menyenangkan Tuhan. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena nilai-nilai hidup yang saya terus-menerus bangun. Melalui persekutuan dengan Tuhan. Melalui pengalaman berjalan bersama Tuhan. Melalui latihan-latihan. Saat Tuhan menuntun saya melalui situasi dan kondisi yang saya tidak inginkan sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya menjadi pribadi yang luar biasa. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Yang kedua. Saat 4 golongan orang yang ada di dalam Mazmur pasal 107 ada di dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa buruk, menjadi pengalaman mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Artinya kondisi itu tidak menutup mata mereka untuk memandang kepada Tuhan. Mereka mulai berseru kepada Tuhan dan saudara akan baca ayat-ayat itu. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Siang hari ini kau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup menolong saya. Haleluya, saya percaya Engkau sanggup menjawab doa saya. Engkau sanggup mendengar dan menjawab seruan saya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan engkau berseru kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang bergumul untuk sesuatu, engkau berdoa untuk sesuatu. Baik untuk hidupmu sendiri atau keluargamu. Atau apapun, engkau katakan saya berseru kepada Tuhan untuk hal ini. Saya percaya Tuhan menjawab. Saya percaya Tuhan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari berseru kepada Tuhan. Berseru dengan suara nyaring. Berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya.
nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ayat 4, orang-orang mengembara di padang belantara, jalan ke kota kediaman tidak mereka temukan. Ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Puji Tuhan. Ayat 10, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan basi. Kemudian mereka mulai berseru, ayat yang ke-13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 23, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka terombang-ambing. Saat mereka terombang-ambing, ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkanlah mereka dari kecemasan mereka. Dengarkan, Tuhan mendengar seruan. Amin. Tuhan mau supaya engkau tidak cemas. Haleluya. Sekali lagi tundukkan kepalamu. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan rendah hati. Berseru kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin engkau berseru dengan suaramu. Suara dari mulutmu yang didengar oleh telingamu. Dan katakan, aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin engkau berseru untuk dirimu sendiri. Engkau berseru untuk orang tuamu. Untuk apapun pendidikanmu. Haleluya. Haleluya, gloria, haleluya, haleluya. Katakan, saya percaya, saya percaya. Tuhan melepaskan, Tuhan mendengar. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sedang melepaskan, Engkau sedang membebaskan umat-Mu dari kesesakan dan kecemasan mereka. Terima kasih. Kami percaya, kami melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, saya menerima dengan iman apa yang merupakan jawaban Tuhan. Saya menerima iman dengan iman jawaban Tuhan dalam hidup saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Gloria, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba saya berkata,
Kami telah menerima berkat-Mu. Kami menerima mujizat-Mu. Kami mengalami kuasa-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan. Amin.